Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima hari ini, itu saya akan menjelaskan materi tentang isu sosial dan etika di dalam sistem informasi. Kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas bagaimana yang namanya sistem informasi itu berperan di dalam fungsi organisasi, kemudian bagaimana sistem informasi itu uh, membantu mereka di dalam keunggulan kompetitif. Nah, sekarang kita membahas tentang isu sosial apa dan bagaimana kita beretika di dalam sistem informasi. Jadi sebelum lebih lanjut kita bahas, maka kita lihat tentang pengertian secara umum dulu ya. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi informasi itu berkembangnya begitu cepat. Coba teman-teman bayangkan di sini jika pada tahun 2000-an masih jarang sekali ditemukan website ataupun gadget-gadget canggih. Maka hanya selang 10 tahun saja sudah banyak sekali website-website yang ada pada jaringan internet dan hadirnya gadget canggih yang dapat mempermudah pekerjaan manusia pada dasarnya untuk itu. Nah, namun dalam perkembangan teknologi yang sifatnya uncountable ini, tentunya diperlukan adanya etika, baik dalam pembuatan yang dilakukan para pakar teknologi sampai etika pada pengguna dan pengelola teknologi informasi itu sendiri. Nah, maka kita melihat dulu pengertiannya dari etika dulu. Pengertian etika itu apa? Kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, etika berdasarkan dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang berasal dari yang berarti timbul dari kebiasaan. Itu adalah sebuah atau sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat dipelajari. Etika itu lebih ke arah bagaimana kita bicara tentang konsep baik buruk, benar atau salah, ataupun tanggung jawab seperti itu. Kemudian mengapa sih kita itu penting atau permasalahan etika itu penting di dalam sistem informasi gitu ya. Jadi etika di dalam penggunaan sistem karena permasalahan etika sekarang ini muncul berbagai isu-isu informasi itu muncul karena apa? Yang pertama, teknologi informasi itu mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan manusia. Dan sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia itu selalu berhubungan dengan etika. Etika penggunaannya, etika pengelolaannya, seperti itu. Kemudian manajer itu menentukan bagaimana teknologi informasi itu digunakan di dalam organisasi, sehingga mereka itu juga bertanggung jawab terhadap permasalahan etika yang muncul sebagai akibat dari penerapan teknologi informasi. Nah, di dalam etika itu ada 3. Etika untuk membuat teknologi informasi, etika untuk pengelola teknologi informasi, dan etika untuk pengguna teknologi informasi. Ya. Nah, untuk pembuat teknologi informasi, etika yang harus diperhatikan itu apa? Pembuat itu adalah orang yang menciptakan teknologi informasi. Biasanya adalah lembaga besar dengan para ahli-ahli teknologi di beberapa bidang, namun tidak menutup kemungkinan itu dilakukan secara individu. Dalam membuat teknologi informasi itu tentu harus memperhatikan etika, baik etika teknologi informasi itu sendiri, yaitu tidak menjiplak atau mengambil ide atau info dari orang lain secara ilegal. Nah, contohnya adalah etika untuk membuat teknologi informasi ketika teman-teman semua itu ingat kasus yang dialami oleh Apple sama Samsung ketika Apple itu menggugat Samsung dikarenakan bentuk produk mereka itu memiliki keserupaan. Jadi waktu itu dilakukan persidangan dan akhirnya dimenangkan oleh pihak Apple dan ternyata Samsung ketika dia memproduksi produk Galaxy Series-nya itu ternyata teknologinya itu baik secara fisik maupun teknologi informasinya itu mirip dengan punyanya Apple seperti itu. Kemudian kalau untuk pengelola teknologi informasi, pengelola itu adalah orang yang mengelola teknologi informasi, misalnya provider telekomunikasi. Maka provider ini etika bagi pengelolanya apa? Merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu, mereka juga akan melanggar perundang-undangan ITI kalau misalkan mereka memberikan data-data pribadi klien mereka kepada masyarakat umum. Kemudian selanjutnya adalah etika untuk pengguna. Etika untuk pengguna ini siapa? Ya, Anda ini semua itu adalah pengguna teknologi informasi atau biasa disebut dengan end user computing. Nah, pengguna itu adalah orang yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudah pekerjaan mereka. Etika bagi pengguna adalah tidak melakukan atau menggunakan aplikasi bajakan yang dapat merugikan pembuat, menghormati hak cipta yang milik orang lain, serta tidak merusak teknologi informasi. Karena kenapa? Anda ini sebagai pengguna, Anda tidak ikut membuat ataupun mengelola gitu ya.
Maka Anda memanfaatkan saja. Nah, ketika memanfaatkan saja itu kan etikanya seperti apa sih? Nah, contohnya ketika Anda mengutip tulisan yang ada di blog atau halaman lain ke dalam blog pribadi, maka diharuskan untuk menulis atau mencantumkan backlink sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kutipan yang telah dilakukan itu tadi. Nah, itu. Kemudian, kalau ini adalah budaya beretika yang baik diterapkan, menetapkan tujuan perusahaan, menetapkan program etika, menetapkan kode etik perusahaan. Nah, kemudian contoh permasalahan-permasalahan etika itu ada permasalahan privasi, permasalahan kepemilikan intelektual, penghentian kerja, keamanan, akurasi sistem, sama terakhir adalah permasalahan kesehatan. Nah, untuk permasalahan privasi ini adalah tuntutan seseorang untuk tidak dicampuri, diawasi atau diganggu oleh orang lain atau organisasi bahkan oleh negara. Privasi di beberapa negara itu dilindungi oleh undang-undang. Beberapa kasus etika yang terjadi itu adalah memonitor email, memonitor perilaku kerja, menjual informasi pribadi pelanggan atau karyawan. Kemudian ada permasalahan kepemilikan intelektual. Kepemilikan intelektual itu lebih ke arah pribadi masing-masing ya. Jadi kepemilikan intelektual itu berkaitan dengan pihak mana yang berhak untuk membuat, menyalin, menggunakan dan mengembangkan suatu produk. Nah, kehadiran jaringan elektronik mempermudah seseorang atau pihak tertentu untuk melanggar hak kepemilikan intelektual suatu perusahaan. Nah, salah satu permasalahan etika yang terjadi adalah pembajakan perangkat lunak. Nah, itu adalah pelanggaran kepemilikan intelektual sebenarnya. Nah, untuk contohnya yang sudah tadi saya singgung desain Samsung Galaxy Series yang diklaim meniru punyanya Apple seperti itu. Kemudian permasalahan penghentian kerja, dampak negatif dari penerapan teknologi informasi itu terhadap pekerja adalah penggantian manusia itu dengan teknologi. Alasannya karena efisiensi. Nah, untuk mengatasi permasalahan etika ini, manajer harus lebih tangkas dalam melakukan realokasi tenaga sumber daya manusia ke posisi pekerjaan lain. Contoh kasus yang terjadi ada AT&T di Amerika Serikat. Jadi AT&T itu adalah perusahaan telekomunikasi yang ada di Amerika Serikat. Mereka melakukan PHK besar-besaran karena mm, mereka mau mengganti karyawan mereka dengan teknologi informasi seperti itu. Kemudian ada permasalahan keamanan. Permasalahan keamanan ini sebenarnya lebih ke arah keamanan sistem ya. Jadi seringkali perusahaan itu sudah membangun sistem keamanan yang baik namun tidak didukung oleh perilaku-perilaku etis dari para karyawannya. Nah, permasalahan etika ini terjadi karena kelalaian atau kesengajaan karyawan. Sehingga keamanan yang canggih pun menjadi rusak. Contohnya apa? Meminjamkan password ke orang lain atau seseorang yang meminjam password kemudian diberitahukan kepada orang lain. Nah, itu juga melanggar terkait keamanan. Nah, kemudian ada permasalahan akurasi. Yang namanya informasi itu kan harus akurat. Nah, permasalahan akurasi ini muncul di program aplikasi yang banyak mengandung kesalahan program dan dapat juga terjadi di datanya. Apakah etis melepas produk yang pengetesannya tidak optimal? Nah, maka permasalahan etika itu muncul saat manajer memutuskan untuk mengurangi biaya keakuratan data. Contohnya yaitu biaya perawatan, biaya pengendalian sistem, sehingga sistem itu akan menghasilkan informasi yang menyesatkan bagi pihak lain. Karena kenapa? Karena kesalahan program dan itu hasilnya tidak akurat. Kemudian ada permasalahan kesehatan ini yang sering terjadi dan dialami oleh teman-teman semua. Jadi penerapan teknologi informasi di kehidupan manusia maupun dunia kerja itu dapat merusak kesehatan pemakainya. Beberapa gangguan kesehatan yang diakibatkan penggunaan teknologi informasi itu salah satunya adalah RSI. RSI itu adalah kelainan atau repetitive stress injury yang terjadi pada urat-urat syaraf yang dipaksa untuk bekerja berulang-ulang dengan tekanan yang berat. Jadi kalau misalkan teman-teman semua lama di depan laptop yang tujuannya adalah mengerjakan tugas dengan main game, itu kan pasti tingkat santainya itu juga berbeda. Kalau yang main game itu santai banget, berapa jam pun nggak capek. Tapi ketika kita mengerjakan tugas serius, itu akan capek. Nah, ini adalah kelainan pada urat syaraf. Biasanya repetitive stress injury ini lebih ke arah tulang belakang ya. Contohnya ini, untuk menghindari RSI ada carpal tunnel syndrome yang terjadi pada tekanan syaraf yang menimbulkan sakit lewat struktur tulang pinggang yang disebut carpal tunnel atau ada lagi computer vision syndrome. Computer vision syndrome itu adalah gangguan kesehatan mata
diakibatkan terlalu sering membaca layar monitor. Nah, itu adalah permasalahan kesehatan. Nah, atau yang terakhir ini yang sering dialami oleh teman-teman juga, apa namanya technostres. Jadi kalau kita bicara tentang stres itu kan tingkatan stres itu banyak ya. Jadi bukan berarti kalau stres itu adalah orang yang ngobrol sendiri di jalan, itu ya. Tetapi Anda itu juga bisa dikatakan dengan mengalami stres. Apa? Technostres itu adalah gangguan stres atau psikologis akibat penggunaan komputer. Gejalanya adalah bertindak kasar dan tidak sabar. Penyebabnya stres penggunaan komputer yang terus-menerus. Contohnya begini, misalkan di hari ini teman-teman itu dapat deadline tugas dari saya gitu ya. Tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen harus dikumpulkan hari ini. Nah, ketika teman-teman mau ngeprint tugasnya itu, komputernya itu error. Kemudian printernya rusak. Nah, otomatis teman-teman nggak bisa ngeprint. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan teman-teman? Otomatis marah, ya kan? Ngomel sendiri, kasar, nggak sabar. Dan yang teman-teman ajak bicara siapa? Benda mati, komputer itu tadi. Nah, dampak dari penggunaan komputer yang lama-lama itu juga bisa bisa mengakibatkan stres seperti itu ya. Nah, kemudian ketika terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu, baik itu tentang standar etik terkait keamanan dan lain sebagainya itu tadi, akurasi dan lain sebagainya, maka perlu ada langkah yang disarankan untuk mengelola etika. Apa yang perlu dilakukan? Menyadari bahwa permasalahan etika yang akan muncul dari tindakan yang diambil. Kira-kira ketika ada pengambilan keputusan seperti ini, maka permasalahan apa yang akan muncul? Maka itu jauh-jauh hari itu sudah harus diprediksi. Kemudian yang kedua, jika permasalahan etika itu sudah disadari, maka perlu dianalisis dan dipecahkan. Nah, ketiga, bagaimana mengatasi permasalahan etika yang sudah ada itu tadi dengan memilih alternatif dari kinerja yang terbaik seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan etika itu salah satunya mungkin yang sering digunakan itu 3 ini ya. Sebenarnya ada banyak ya yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah the golden rule. Apa itu? Lakukan kepada orang-orang lain seperti apa yang kamu ingin mereka lakukan kepadamu. Jadi sama halnya dengan istilah hargai orang lain ketika kamu ingin dihargai orang lain. Seperti itu kan, maka hormati orang lain ketika kamu juga ingin dihormati oleh orang lain. Nah, ini sama dengan aturan emas. Jangan kamu melakukan pelanggaran etika jika orang lain itu jika kamu tidak ingin orang itu melanggar etika pada dirimu, seperti itu. Kemudian adalah pendekatan Immanuel Kant categorical imperatif, itu adalah jika suatu tindakan tidak benar dilakukan oleh setiap orang, ya maka tindakan itu memang nggak benar dilakukan oleh setiap orang. Jika tindakan melakukan plagiasi atau melanggar hak cipta atau menggandakan buku tanpa izin penerbit itu adalah salah, maka sebenarnya tindakan itu memang nggak bagus untuk semua orang seperti itu. Nah, kemudian ada Descartes rule of change. Jika pendekatan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka itu tidak benar untuk dilakukan pada suatu saat tertentu. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan etika. Ini juga bisa dilakukan selanjutnya. Nah, itu. Nah, ini adalah tentang perintah etika komputer karena berkaitan dengan kebijakan publik ya, sehingga menciptakan ada 8 etika komputer, bahwa komputer tidak digunakan untuk merugikan orang lain, tidak digunakan untuk mengganggu pekerjaan orang lain, tidak memata-matai file komputer orang lain, tidak menggunakan komputer untuk mencuri, bersaksi palsu, menggunakan kepemilikan perangkat lunak di mana Anda belum membayar atau menyalinnya, mengcopy biasanya gitu ya. Kemudian tidak menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi atau kompensasi yang sesuai. Terakhir, tidak mengambil untuk diri sendiri karya intelektual orang lain. Oke, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan di materi kelima ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.